kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon izin pada Pak Kepala, saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih bisa, tapi saya juga masih belajar, Bapak Ibu. Oke, kita masih belajar sama-sama. Nah, kebetulan saya berkesempatan untuk mendapatkan ilmu di pendidikan guru penggerak. Dan saat ini sudah masuk modul 1.4 dan ingin memasuki modul yang kedua. Nah, pada kegiatan hari ini saya akan mencoba untuk melakukan pembahasan atau diseminasi modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif. Sebelum kita lanjut mengenai budaya positif, terlebih dahulu kita harus tahu bersama-sama bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu yaitu pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Maksudnya, setiap peserta didik itu sebenarnya sudah memiliki bakat minat masing-masing, sudah membawa kodratnya dari sejak lahir. Jadi apa? Peserta didik itu bukan hanya kita kosong yang dengan sesuka hati kita ingin membawa anak menjadi seperti apa, tapi tugas kita sebagai pendidik ialah menuntun mereka dengan kodrat yang telah mereka bawa masing-masing. Itu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa sekolah itu digerak sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman dan untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik atau seorang guru adalah bagaimana menciptakan sesuatu lingkungan positif yang terdiri dari seluruh stakeholder sekolah, yang tentunya di stakeholder sekolah itu saling berkolaborasi, saling bekerjasama, saling mendukung, saling belajar, ya,
untuk bagaimana caranya menumbuhkan atau menerapkan pembiasaan-pembiasaan baik yang pada akhirnya untuk mencapai karakter baik pada warga sekolah. Nah, tentunya karakter baik atau kebiasaan baik yang ingin kita bentuk itu tujuannya itu membuat menciptakan sebuah budaya positif di sekolah kita. Nah, untuk lebih lanjut kita harus tahu dulu apa itu budaya positif. Nah, budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang tentunya berpihak kepada peserta didik agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penghormat dan bertanggung jawab. Itu mengenai budaya positif. Jadi mengenai nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan baik yang berpihak pada murid. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk menumbuhkan karakter, sekali lagi untuk menumbuhkan karakter yang diharapkan menjadi manusia dan anggota masyarakat yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Tentunya pada tujuannya seperti yang kurikulum yang kita terapkan sekarang yaitu harus tergantung ke dalam profil pelajar Pancasila. Apa saja profil Pancasila? Yaitu beriman bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beranak mulia, kemudian kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan mandiri. Nah, profil pelajar Pancasila ini yang kita harapkan nanti akan terbentuk pada peserta didik kita. Nah, adapun pada modul budaya positif ini, adapun konsep inti yang akan saya bagikan atau saya share ke Bapak dan Ibu semua, yaitu pertama yaitu mengenai perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Oke, yang pertama. Nah, mungkin Bapak Ibu sebelumnya pernah mendengar bahwa ada yang namanya pembelajaran yang berpusat pada guru, kemudian ada juga pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini seperti yang kurikulum sekarang, kurikulum merdeka, yaitu dirancang untuk pembelajaran yang berdiferensiasi. Sehingga apa? Setiap peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran yang berdiferensiasi itu pembelajaran seperti apa? Tadi telah disampaikan oleh Bapak Paswa kita pada saat tadi bahwa pada saat kita mengajar di kelas, kita tidak hanya membawa satu atau dua metode saja, tidak hanya membawa satu atau dua strategi pembelajaran yang kita gunakan, tetapi berbagai model pembelajaran, berbagai metode pembelajaran harus kita terapkan agar apa? Kita dapat mengakomodir kebutuhan siswa. Karena apa? Setiap siswa itu memiliki gaya belajarnya masing-masing. Ya, telah sampaikan juga tadi bahwa ada gaya belajar yang visual. Artinya apa? Visual ini anak-anak itu sudah mampu memahami apa yang kita terangkan hanya dengan melihat saja. Nah, kemudian ada juga gaya anak yang audio. Anak ini paham jika dia bukan hanya melihat saja, tapi juga dengan mendengar. Kemudian ada juga anak-anak yang gaya belajarnya kinestetik. Apa itu kinestetik? Anak ini tidak akan paham cuma hanya melihat dan mendengar saja, tetapi terjun langsung atau praktik langsung agar mereka menjadi paham. Jadi berbagai macam metode harus kita gunakan agar pembelajaran yang kita lakukan, yang kita terapkan itu dapat mengakomodir gaya belajar anak. Karena apa? Seperti contoh di kelas 1 misalkan si siapa namanya Michael, mungkin Michael seperti kurikulum merdeka ini kan kita harus ada namanya asesmen diagnostik atau asesmen awal. Kita ingin melihat si Michael ini sukanya di mana, gaya belajar seperti apa. Kemudian rapat ini ternyata selama ini dengan gambar-gambar suka, tetapi Michael tidak suka, dia sukanya dengan cara bermain. Dan kemudian lagi misalkan Sakina, ternyata dia suka bermain, tapi dia suka menyanyi. Nah, metode itu yang harus kita terapkan di kelas kita. Itu yang masuk dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi pembelajaran tidak hanya satu arah, tidak hanya dari guru, tetapi guru kita sebagai pendidik hanya memfasilitasi murid, tetapi yang lebih aktif adalah muridnya. Nah, di sini ada miskonsepsi berkaitan dengan teori kontrol. Coba kita
bayangkan misalkan ada dua orang, satu memegang misalkan harta atau benda berharga apapun di tangannya, kemudian dikepalkan, disimpan. Nah, satu lagi, fokus satu orang lagi adalah bagaimana caranya supaya misalkan nih Bu Eka yang dia memegang barang berharga di tangannya. Nah, bagaimana caranya Bu Nora agar Bu Eka ini melepaskan barang berharganya, atau bagaimana caranya dia memegang? Bisa dengan bujukan, bisa dengan rayuan, bahkan bisa dengan ancaman. Pokoknya bagaimana caranya agar Bu Eka ini membuka benda berharga yang ada di tangannya. Nah, seperti yang saya sampaikan, bisa dengan bujukan, bisa dengan ancaman paksaan yang membuat seorang jadi tidak nyaman. Nah, sebenarnya di sini ada ilusi guru mengontrol murid, sama dengan ketika kita berhadapan dengan kursus edik. Jika ini kursus edik ini seperti ini. Sebenarnya bukan kita yang mengontrol kursus edik, tetapi kursus edik yang membuka diri atau membiarkan kita untuk mengontrol dirinya, ya. Jadi bukan guru mengontrol murid, itu adalah sebuah ilusi. Kemudian lagi, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, itu juga merupakan sebuah ilusi, ya. Kemudian lagi, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat juga sebuah ilusi. Dan kemudian lagi, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu juga sebuah ilusi. Nah, kemudian kita kembali, bagaimana kita membawa perubahan paradigma stimulus respon tadi menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Nah, sebenarnya stimulus kontrol itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata bukan kita yang mencoba mengubah orang, tetapi kita, teori kontrol yang baik adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ternyata setiap orang ini memiliki pandangan lain tentang dunia, bukan kita yang coba mengubah pandangan orang lain untuk melihat sesuatu. Contoh dengan seperti perselidik, ya. Kemudian lagi, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Stimulus responnya, tetapi terkontrol atau pilihannya adalah semua perilaku itu tentunya memiliki tujuan. Setiap anak melakukan sesuatu itu pasti memiliki tujuan. Jadi kita tidak bisa ketika melihat perilaku buruk anak langsung kita judge, kemudian kita nilai bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Tetapi kita tahu bahwa setiap apapun yang dilakukan anak, perilaku buruk anak, yang teori kontrol yang baik adalah kita tahu bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan atau memiliki alasan. Kemudian orang, seperti yang tadi saya sampaikan, orang lain bisa mengontrol saya. Bukan orang lain yang bisa mengontrol diri kita, tetapi kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ketika anak melakukan kesalahan, kita bagaimana cara kita sebagai seorang guru itu memberikan bimbingan kepada mereka agar mereka bertanggung jawab terhadap kesalahan yang mereka perbuat. Jadi ketika anak bisa bertanggung jawab, maka anak itu bukan menganggap dirinya salah, tetapi ternyata aku bisa bertanggung jawab terhadap apa yang aku lakukan. Nah, guru pun ketika anak bisa bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan, maka guru pun akan ikut mendapatkan kesenangan. Nah, itu yang disebut dengan model berpikir menang kalah. Kita membuat anak bukan merasa bersalah, tetapi bagaimana caranya dia memperbaiki kesalahannya. Kemudian kita masuk kepada disiplin positif. Boleh saya minta pendapatnya, apa yang sebenarnya ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin, apa yang ada atau muncul di benak Bapak Ibu semua? Oke, ada yang bilang perilaku. Ada lagi? Disiplin itu orang yang bisa melakukan sesuatu dengan benar. Oke, saya mengatakan bahwa disiplin itu adalah orang yang bisa melakukan sesuatu dengan benar. Nah, kalau kita sudah mendengar kata disiplin, mungkin kita berkaitan erat dengan sebuah peraturan. Nah, karena disiplin sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar, ya. Jadi awalnya bahwa disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia sebenarnya. Disiplin adalah kesadaran seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kepatuhan atau peraturan yang ada. Di sini ada 3 pertanyaan. Setuju atau tidak setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Kalau saya nih
setuju kalau hukuman itu kita buat bersama dengan anak-anak. Artinya kita sepakat nih, bukan guru yang menentukan, tapi mereka menentukan. Misalkan nih, ketika belajar anak itu dalam kelas misalkan tidak sengaja buang angin. Nah, jadi kita bikin nih sebelum belajar kesepakatannya, seandainya kamu tidak sengaja buang angin di kelas, apa yang kira-kira hukuman yang layak buat kamu? Mereka yang menentukan. Dan bisa setuju kalau seandainya kita bikin kesepakatan dengan anak. Tapi kalau guru yang menentukan, oh kamu tuntut, silakan kamu suka 20 kali. Nah, bagi saya itu kurang setuju gitu. Jadi ada kesepakatan guru dengan siswanya. Gitu. Oke. Nah, itu mengenai hukuman dapat mendisiplinkan anak. Terima kasih sebelumnya Bu Eka. Kemudian lagi pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, kemudian yang ketiga itu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mungkin dari ketiga pertanyaan ini bisa saja hal-hal yang diberikan ini dapat mendisiplinkan anak. Tapi apakah hal-hal yang dilakukan ini bisa membuat anak memiliki disiplin itu? Apakah ketika tidak ada hukuman lagi anak tetap disiplin atau tidak? Nah, apakah hukuman yang diberikan ini berpengaruh pada jangka panjang atau jangka pendek? Karena Anda sebagai anak yang melakukan sesuatu, karena dia tahu pasti ini ada konsekuensi, pasti ada hukumannya nih. Tetapi ketika anak tidak ada hukuman, maka bisa dikatakan mungkin disiplin anak akan menjadi tidak disiplin kembali. Kenapa? Dia melakukan sesuatu ini karena adanya hukuman. Jadi juga dengan penghargaan dan lain-lainnya. Nanti akan kita bahas lagi. Ada hubungannya. Nah, di sini adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai yang kita yakini. Contoh adalah jujur, saling menghormati, itu merupakan nilai kebajikan. Nah, dalam kurikulum mereka, saya katakan bahwa Indonesia sekarang adalah yang lebih ingin dicapai adalah nilai kebajikan yang berada pada atau termuat dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman berkawal pada yang masa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, berbuat kebajikan yang kreatif. Benar banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Nah, tapi yang lebih fokuskan untuk dicapai oleh anak di setiap anak di Indonesia sekarang itu yang termuat dalam profil pelajar Pancasila. Nah, apa hubungannya sebenarnya? Tadi kan mengenai hukuman kemudian nilai-nilai kebajikan. Ini saya berhubungan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka akan muncul motivasi intrinsiknya atau motivasi yang lahir dari dalam dirinya. Sehingga apa? Menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini ada teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ketika anak melakukan sesuatu yang dilakukan itu ternyata untuk lepas dari hukuman, berarti kalau misalkan tidak melakukan pasti ada sanksinya. Nah, itu yang pertama. Nah, itu termasuk motivasi eksternal atau dari luar. Kemudian kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ada kita atau anak melakukan sesuatu itu karena ada iming-iming, ada imbalan. Nah, itu merupakan juga motivasi eksternal. Yang ingin kita tumbuhkan adalah motivasi internal, yaitu yang ketiga untuk menghargai diri sendiri ketika dia melakukan sesuatu bukan berasal dari orang lain, bukan karena hukuman, bukan karena ada imbalan, tetapi berasal dari dalam dirinya sendiri. Contoh ketika dia misalkan datang ke sekolah tepat waktu karena dia tiket, maka yang muncul dari dalamnya bagaimana kita menunjukkan bahwa bukan karena ketika dia tidak datang ke sekolah tidak datang terlambat dia akan dapat hukuman, tetapi bagaimana cara kita menumbuhkan agar dia datang ke sekolah waktu itu karena memang ingin belajar bertanggung jawab. Itu berasal dari dalam dirinya, bukan karena hukuman atau sanksi yang akan diterimanya jika dia datang terlambat. Nah, sebenarnya mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana cara kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu itu karena ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan
yang lain. Nah, terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Terkadang juga kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Nah, pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Pasti tentunya pernah ya. Nah, apakah untuk mendapatkan hadiah atau mendapatkan uang? Nah, apalagi kira alasannya? Pasti banyak sekali. Nah, itu semua mungkin adalah motivasi yang berasal dari luar atau eksternal. Dan ini kita temukan bagaimana caranya motivasi atau itu tumbuh dalam diri kita dan personality kita. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada peserta didik kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketika mereka memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik atau yang dari dalam. Nah, yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Karena kalau misalkan peserta didik melakukan sesuatu karena ada hukuman, itu berdampaknya cuma jangka pendek saja. Ketika hukuman atau sanksi tidak ada, maka jadi mereka tidak disiplin lagi. Kemudian lagi konsep berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar manusia. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Dan sehingga ketika kita hadir ke sekolah, kita mendapati anak yang lesu, lemas. Nah, bisa jadi salah satu kebutuhan dasar peserta itu tidak terpenuhi. Mungkin ketika dia lemas atau misalkan dia lesu, mungkin ketika di rumah dia tidak sarapan. Nah, itu termasuk pada kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Ya, itu termasuk kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Yang termasuk kebutuhan bertahan hidup ini ada mengenai kesehatan, rumah, tempat tinggal kita. Ya, itu termasuk dalam kebutuhan dasar manusia pada bagian yang bertahan hidup. Kemudian lagi, yang kedua, kasih sayang dan rasa terima. Dan ada anak-anak yang mungkin ketika dalam kelompok dia merasa malu dan segala macam. Nah, mungkin alasan dia menjadi malu segala macam itu kebutuhan dasarnya mengenai kasih sayang dan rasa terima itu kurang dalam kelompoknya. Sehingga ketika dia ingin bersuara mengungkapkan pendapat ini malu. Karena apa? Dia tidak mendapatkan kebutuhan dasarnya yaitu rasa diterima dalam kelompoknya. Kemudian lagi kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya yaitu mengenai penguasaan. Nah, mungkin ada dapati dalam kelas kita ada anak yang suka berjalan-jalan. Kadang-kadang dia sok pintar, ya mengajari teman-temannya. Kebanyakan suruh duduk kemudian dia berjalan lagi. Nah, mungkin anak-anak itu bersikap seperti itu ada salah satu kebutuhan dasar manusia yang terpenuhi, yaitu mengenai penguasaan. Penguasaan ini berkaitan dengan dia merasa dia bisa, tetapi kita sebagai gurunya yang memberi bagaimana caranya bahwa anak ini berarti bisa, kita kasih contoh bahwa kita suruh mereka ke depan untuk mengeksplor kemampuannya sehingga mereka ketika sudah merasa dihargai oleh gurunya untuk mengenai kemampuannya, maka mungkin dia tidak akan lagi berjalan-jalan. Nah, itu mengenai kebutuhan dasar manusia yang penguasaan. Ini lagi kebebasan, ya. Kebebasan ini berkaitan dengan apa yang kita ajarkan dalam kelas, ya. Nah, anak-anak itu kita misalkan suruh diskusi segala macam, dia ternyata tidak suka dengan diskusi. Jadi mereka merasa tidak bebas. Nah, hal itu juga yang berkaitan dengan pemahaman yang akan diterimanya. Dia tidak suka dengan diskusi, tetapi tidak paksa untuk diskusi, maka akan berpengaruh pada pemahaman yang akan disampaikan dalam sebuah diskusi. Kita bisa mencari atau ketika dalam sebuah pembelajaran akan diberikan, kita hanya jangan terfokus pada satu metode saja,
ketika kita mengajarkan mengenai diskusi, jangan sampai diskusi saja. Mungkin ada diselingi dengan prakteknya, diselingi dengan nontonnya, sehingga apa? Gaya-gaya belajar anak yang tadi saya katakan, visual, audio dan kinesthetik itu bisa tereksplor atau terakomodir dengan baik. Kemudian yang terakhir yaitu kesenangan. Nah, anak-anak banyak sekali kedapati kadang-kadang kita belajar mengajar di kelas, anak-anak itu lesu. Dan lesu kenapa? Karena kita introspeksi diri mungkin dari cara mengajar kita yang sama. Kita hanya berceramah saja, atau hanya memberikan tugas saja. Sementara anak tidak mendapatkan kesenangan dari itu. Bagaimana anak bisa paham? Mungkin ada 1-2 orang yang paham dengan cara mengajar kita seperti itu, cara mengajar kita. Tapi ada anak lain yang tidak paham. Kenapa? Ini dia. Bukan dasar dia akan kesenangan itu tidak ada. Nah, kita bisa ajak anak-anak seperti memainkan permainan dan lain sebagainya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap anak itu melakukan sesuatu itu atau alasannya itu pasti berdasarkan ini. Mungkin salah satu dari kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Ada anak-anak yang mungkin ketika datang sekolah suka mengumpul temannya, ya, suka jalan temannya. Nah, dari alasannya karena mereka itu mungkin salah satu dari kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Apakah itu kasih sayang atau rasa terima dan keluarganya atau lain sebagainya. Itu yang harus kita amati, harus kita lihat dengan jeli. Kemudian lagi, nah ini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau hukuman itu terencana atau tiba-tiba. Contohnya apa? Ketika anak melakukan kesalahan, dia langsung kita berikan hukuman. Contoh, Michael datang terlambat, langsung kita hukum dia berdiri dengan keras. Dia nggak tahu, tiba-tiba ada kita kasih hukuman. Itu namanya hukuman. Kemudian kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati. Jadi ketika kita memberikan dia sanksi yang dia terima itu memang sanksi yang sebelumnya kita sepakati bersama. Contoh ketika anak tidak, itu makanya ada kesepakatan kelas. Ketika anak misalkan terlambat kali ke sekolah, apa konsekuensi yang mereka dapatkan sudah disepakati sebelumnya, bukan secara tiba-tiba. Oke? Dan lagi, yang hukuman murid tidak tahu apa yang akan terjadi, dia tak tahu sanksi apa yang akan diterima. Tetapi kalau konsekuensi dia sudah tahu. Oke, kemudian lagi hukuman itu bersifat satu arah, ya hanya guru yang memberikan sementara murid itu hanya menerima. Kemudian hukuman itu berupa psikis atau fisik atau psikis. Bisa berupa fisik atau psikis atau kadang-kadang kita dengan perkataan kita saja itu merupakan hukuman buat mereka. Ya. Dan lagi hukuman itu tidak adanya keterkaitan antara perbuatan dan sanksi. Anak tidak mengerjakan tugas misalkan, tapi kita suruh dia membawa tanaman. Itu tidak ada kaitannya. Apa yang mereka perbuat dengan hukuman yang mereka perbuat itu tidak ada kaitannya. Itu yang dikatakan dengan hukuman. Nah, kalau konsekuensi itu ada keterkaitan antara perbuatan dan konsekuensi. Anak tidak mengerjakan tugas, maka sanksi apa yang sesuai? Maka kita berikan tugas tambahan. Atau ketika anak terlambat hadir ke sekolah, ada kegiatan kita namanya literasi di sebelum sekolah, mungkin ketika pulang sekolah dia agak di akhir. Kenapa? Yang seharusnya lebih membaca di awal tadi sebelum masuk kelas, tapi dia karena terlambat bisa dilakukan di akhir pembelajaran. Yang lain kalau pulang dia harus membaca selama 15 menit. Nah, itu ada keterkaitan dengan perbuatan dan konsekuensinya. Nah, mengenai hukuman ini yang seharusnya tidak ada lagi, atau bisa dikatakan diharamkan yang dilakukan. Nah, yang harus dilakukan adalah konsekuensi dan restitusi. Dan yang paling bagus lagi adalah restitusi. Mungkin sebelumnya kita belum pernah mendengar kata restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi ketika ada kesalahan, bagaimana cara kita agar murid ini memperbaiki kesalahannya? Bukan tiba-tiba langsung kita sanksi. Kita berharap dengan sanksi yang kita berikan bahwa anak ini tidak akan mengulangi. Nah, ternyata itu salah. Seharusnya kita lakukan adalah bagaimana kita berdiskusi, berkolaborasi kepada anak agar mereka memperbaiki kesalahannya, ya, mengajarkan kepada peserta didik untuk mencari solusinya sendiri. Nah, ini tindakan guru kemudian apakah ini hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah.
hukuman atau konsekuensi ya. Nah, ternyata mereka tuliskan di buku hak kalimat saya tidak akan terlambat lagi itu karena merupakan hukuman, tapi tidak ada kaitannya. Dia terlambat malah disuruh mencatat 100 kali. Saya tidak akan apa efeknya gitu? Dia terlambat, tetapi kita suruh mencatat 100 kali dengan menuliskan saya tidak akan terlambat lagi. Tidak ada kaitannya. Dan lagi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga merupakan hukuman. Tidak ada kaitannya dengan perbuatan dan sanksi yang diterimanya. Kemudian lagi, murid diminta untuk push up 2 sekali karena tidak menggunakan masker, juga merupakan hukuman. Ini mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Dia telah mencoret buku temannya, maka yang konsekuensi yang terimanya adalah dia harus menggantinya. Nah, itu merupakan konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar juga merupakan konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu termasuk konsekuensi karena ada hubungannya PJOK. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan kepada murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Nah, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan di kemudian hari. Nah, ini ada perbandingannya ya. Hukuman itu adalah merupakan identitas gagal, sedangkan konsekuensi dari restitusi merupakan identitas sukses. Tetapi konsekuensi itu masih netral biasanya. Tetapi kalau restitusi adalah hal yang positif, budaya positif yang harus kita tanamkan kepada anak. Ini yang saya katakan, yang negatif ini yang harus saya katakan, jangan pernah ada lagi yang namanya hukuman, tetapi bagaimana cara kita berdiskusi kepada peserta didik kita. Nah, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama yaitu restitusi itu bukan untuk menembus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Yang kedua itu memperbaiki hubungan. Yang ketiga adanya tawaran, bukan paksaan. Nah, yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Apakah ada yang salah dalam diri kita? Kalau ada yang salah, apa yang salah? Apa yang harus kita perbaiki? Yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ada 5 kebutuhan dasar tadi, mungkin dia melakukan sesuatu itu karena kebutuhan dasarnya ada yang tidak atau belum terpenuhi, maka mereka melakukan tindakan tersebut. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ya. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ke-8, restitusi fokus pada solusi, ya, fokus pada solusi. Kemudian yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Kenapa? Ketika murid melakukan kesalahan, kita berikan hukuman, pasti mereka merasa malu dengan teman-temannya. Kenapa? Kita berikan hukuman, apalagi kita berikan hukuman yang di depan teman-temannya di depan kelas. Nah, restitusi ini mengembalikan anak-anak yang bersalah hati kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian berkaitan dengan keyakinan kelas. Nah, ada yang pernah mendengar keyakinan kelas? Mungkin selama ini kita mengapa peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu kan merupakan peraturan. Nah, keyakinan kelasnya apa? Keyakinannya bahwa kita menggunakan helm itu sebenarnya dan menjadi peraturan, tetapi agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, contohnya kecelakaan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Karena kita, kalau misalnya kita tidak menggunakan masker, kita yakin bahwa bisa saja hal-hal atau penyakit yang tidak inginkan terundang kepada mereka atau kita yang menularkan kepada orang lain. Nah, hal ini harus kita yakini ada dalam diri kita, bukan kita melakukan sesuatu itu karena lihat peraturan.
memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Ya. Nah, jadi kita melakukan datang tepat waktu itu karena bukan karena takut, bukan karena ada peraturan, tetapi kita berusaha untuk menjalankan komitmen kita, ya, agar untuk bertanggung jawab dengan apa yang telah disepakati. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, ini berkaitan dengan nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, yang kedua pilihan, yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Ini ada kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, dengan aktif dalam pembelajaran dan lanjut titik. Dan ini kesepakatan kelasnya adalah kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar dan murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ada keyakinan nilai-nilai yang ada pada kesepakatan kelas yang dibuatnya. Kami dan murid yang saling menyayangi. Dia yakin bahwa mereka harus punya sifat atau sikap saling menyayangi. Ya. Jadi yang bukan keyakinan kelas yang sebelah kanan. Baik. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang terhormat. Ya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan memiliki dan barang milik orang lain. Oke. Ini bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi apa? Ketika kita melakukan sesuatu itu bukan bergantung pada peraturan, tetapi bagaimana kita menghadirkan keyakinan yang ada dalam diri kita bahwa kita melakukan ternyata untuk anak itu menyayangi. Hormat. Dilarang mengejek temannya, itu kan sebuah peraturan. Nah, bagaimana sebuah peraturan itu menjadi keyakinan? Maka kita ganti kalimatnya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan berharap milik orang lain. Nah, begitu juga dengan bekerja, diterima dan dimiliki. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kira-kira nilai kebajikan apa yang ada pada selalu mengembalikan buku ke tempatnya? Nilai tanggung jawab. Oke. Nah, ketika dilarang mengganggu orang lain, itu kan peraturannya. Nah, bagaimana kita ubah menjadi keyakinan kelas? Dilarang mengganggu orang lain, maka kita ubah menjadi menghormati orang lain. Ya, kata-kata dilarang ini sebaiknya tidak usah digunakan lagi karena itu adalah konotasi negatif. Kemudian hadir di sekolah ini sebelum pembelajaran dimulai, itu adalah kita belajar mengenai bagaimana menghormati orang lain dan berkomitmen atas kesepakatan yang telah disepakati. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Jadi bagusnya adalah kita meyakini bahwa keselamatan akan menghormati orang lain itu adalah hal yang sangat penting. Nah, dilarang menggunakan obat itu keyakinan kelasnya atau nilai kebajikannya adalah mengenai kesehatan. Berganti atau bergiliran adalah keyakinan kelasnya menghormati orang lain, kemudian bersabar. Gunakan masker itu mengenai kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di atas kelas atau koridor itu mengenai keselamatan dan keamanan. Baiknya. Nah, ini 5 posisi kontrol yang ada pada seorang pendidik, kita sebagai guru, bagaimana kita memposisikan diri kita ketika menghadapi peserta didik. Ada yang pertama yaitu sebagai penghukum, dan lagi pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau manajer. Coba kita merefleksi diri kita sendiri sebentar. Kira-kira selama ini kita berada di posisi yang mana? Apakah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer? Ya. Penghukum ini kita jelas tadi ketika semuanya Pak Adi, tapi kalau pilih salah satu kan? Ya, ketika untuk saat ini kira-kira untuk saat ini Semuanya. Sebagai teman. Tapi yang paling menonjol kan, gitu kan? Saya pernah melakukan semuanya buat saya, gitu kan? kan? Itu kan bisa dipilih satu. Jadi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah ini merupakan kontrol yang berasal dari moral atau motivasi
eksternal. Ini merupakan identitas gagal. Nah, ini yang harus kita hindari. Kemudian sebagai pemantau itu merupakan identitas sukses atau berhasil, tetapi juga masih merupakan motivasi eksternal atau kontrol dari luar. Nah, yang paling baik adalah memposisikan diri kita sebagai manajer. Karena kenapa? Kalau kita sudah memposisikan diri kita sebagai manajer, maka teman pemantau ini pasti juga akan kita lakukan. Ya, itu merupakan motivasi dari dalam atau intrinsik. Ya, bagaimana cara kita menghargai diri kita sendiri? Kalau penghukum ya, dulu berbuat itu menghardik atau menunjuk atau menyakiti atau menyindir itu merupakan penghukum. Mungkin kalimatnya mungkin kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti akibatnya. Itu adalah sebagai penghukum. Nah, kalau membuat dosa salah, kamu seharusnya tahu, ya. Ibu telah sekali mengatakannya, sering kali kamu tak kasih sama ibu, itu membuat rasa bersalah pada diri kita. Kemudian lagi sebagai teman, kita membuat anak-anak sebagai teman, ayolah, lakukanlah demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tak ibu menangkapkan atau berbagi kau seperti ini? Itu memposisikan diri kita sebagai teman. Nah, kalau pemantau ini kita melihat, kamu tahu nggak peraturannya? Apa peraturannya? Apa yang harus dilakukan? Kita sebagai pemantau saja. Kemudian sebagai manajer ini, nah kita menanamkan nilai apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lakukan, apa yang kita yakini, dan apa yang bisa kalian kerjakan untuk memperbaiki masalah yang telah kalian buat sendiri. Nah, ini ada pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu posisi kontrol yang mana? 5 kan? Penghukum, membuat rasa masalah. Kemudian lagi teman, pemantau, dan manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, dan kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke. Ayolah, lakukan demi ibu dan bapak itu. Iya, teman. Kemudian lagi, apakah kamu menggunakan stiker bintang hari ini? Dia hanya ingin tahu. Itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Oke. Ya. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu itu merupakan membuat korban merasa bersalah. Dan kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu kita kan menghukum, menghadapi mereka. Ya, ketika mereka melakukan kesalahan, langsung menghadapi mereka. Padahal anak itu tadi kan melakukan sesuatu pasti karena ada alasannya. Mungkin salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Ini adalah segitiga restitusi dan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru kita sebagai pendek agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ada 3 tahapan segitiga restitusi. Pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Kemudian yang ketiga, validasi kebutuhan. Untuk menstabilkan identitas ini, yang dilakukan adalah kita pahami bahwa setiap anak itu pasti pernah melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Salah satu pernyataan untuk menstabilkan identitas. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, setelah mereka melakukan kesalahan, kita menstabilkan identitas. Kemudian kita tanya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kita mengingatkan kembali mengenai nilai apa yang harusnya mereka lakukan. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu merupakan pernyataan menanyakan keyakinan. Kemudian lagi validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian lagi adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, ini contohnya. Menstabilkan identitas itu adalah untuk membuat anak yang merasa gagal tadi karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya. Jadi ketika ada kesalahan, bagaimana kita langsung menjudge dia? Kenapa kamu mendekati? Kita menstabilkan identitas dia. Contohnya yang dikatakan dulu adalah berbuat salah itu hal yang manusiawi, adalah hal yang wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Itu merupakan kalimat atau perkataan dulu pada murid untuk menstabilkan identitasnya. Oke? Jadi ketika anak hadir kita tanyain, dia jadi memiliki rasa terbuka kepada kita karena tidak langsung membiaskan mereka salah. Kemudian lagi validasi kebutuhan. Ini
Ini itu membantu murid untuk mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Oke. Nah, perkataan guru, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, itu kalimatnya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Itu kalimat yang merupakan validasi kebutuhan. Jika saya memberikan contoh ya. Kemudian lagi menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, kalimatnya atau bukunya yang berkata, apa nilai yang kita percayai di kelas atau di sekolah kita? Kemudian lagi, nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas apa yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin kegiatan yang seperti apa? Itu merupakan kalimat-kalimat atau perkataan guru terhadap muridnya untuk menanyakan keyakinan. Ini saya pernah melakukan praktek restitusi. Ya, Ridwan, silakan duduk, Wan. Selamat siang, Ridwan. Ya. Jangan pegang itu, Wan, mukanya, Wan. Santai, Ridwan ya. Oke. Nah, Ridwan sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan ya, Wan. Kita harus selalu bersyukur karena kita diberikan. Siapa yang memberi kesehatan, Wan? Allah. Iya, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Wan. Ridwan tahu nggak alasannya kenapa Ridwan bapak panggil kemarin? Nggak tahu. Oke, yakin nggak tahu nih? Oke, Wan. Hari ini Ridwan telah melaksanakan ujian. Tadi pagi sudah ujian. Ujian apa, Wan, tadi, Wan? Matematika. Baik, matematika. Di mana tadi, Wan? Ujiannya? Di mana? Gimana nih ujiannya? Mudah? Susah, Pak. Susah. Oke, susah ya, Wan ya? Nah, jadi begini, Wan. Tadi saat ujian matematika, Bapak melihat Ridwan melihat ke samping, melihat jawaban temannya. Ya? Benar atau tidak, Wan? Iya. Iya. Ya, Ridwan sadar itu kan? Nah, itu, Wan, alasannya kenapa Bapak panggil Ridwan kemari. Karena Ridwan sudah Contek. mencontek. Ya. Sekarang Bapak tanya sama Ridwan nih, mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Ridwan sadar ya? Iya. Oke, berarti ada perbuatan yang tidak baik. Benar atau salah? Benar atau salah? Benar. Mencontek itu benar Salah, atau Pak. salah? Salah, Oke, salah ya, Wan ya. Baik, Ridwan. Tidak apa-apa, Wan. Jadi Bapak maklumi itu, Wan. Kenapa? Yang namanya setiap manusia itu pasti, Wan, pernah melakukan yang namanya kesalahan. Bapak juga demikian, Wan. Bapak waktu sekolah dulu pernah mencontek, Wan. Ridwan pun melakukan yang sama. Tetapi, Wan, Bapak tidak membenarkan mencontek itu adalah hal yang baik atau hal yang benar. Ya. Mencontek itu adalah hal yang tidak baik dan tidak jujur, Wan. Oke? Nah, di sini, Wan, Bapak tidak menyalahkan siapapun. Ya. Tetapi bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan kita, Wan? Oke, Bapak tidak menyalahkan Ridwan. Kenapa, Wan? Bapak yakin Ridwan mencontek pasti ada alasannya. Karena Bapak tahu Ridwan itu pintar. Ya. Nah, coba Ridwan utarakan Bapak, Ridwan ceritakan Bapak, apa sih alasan Ridwan kenapa tadi waktu ujian matematika Ridwan mencontek? Tidak belajar, Pak. Tidak belajar gimana? Kok bisa nggak belajar, Wan? Mau main aja, Pak. Main aja, Wan. Tadi malam nggak belajar juga, Wan. Asyik nonton. Iya, Pak. Hah? Iya nih. Jadi berarti Ridwan mencontek tadi karena tidak belajar. Susah ya matematika ya? Susah? Oh. Baik, Ridwan. Ya, Ridwan telah mengutarakan nih alasan Ridwan mencontek. Bapak kasih jempol ya. Kenapa? Ridwan pernah jujur. Nah, Bapak sekarang mengingatkan kembali mengenai keyakinan kelas yang kita telah sepakati kemarin. Masih ingat nggak, Wan? Sini, Pak. Masih ingat? Coba sebutkan, Wan, apa saja keyakinan kelas itu, Wan? Jujur.
Jujur, apa lagi Wan? Taat Pak. Taat, apa lagi Wan? Sopan santun. Sopan santun. Ada lagi? Ada Pak. Apa lagi? Komitmen. Ada juga kan? Kemudian apa lagi? Saling menghargai. Oke Wan. Nah, dari keyakinan yang sudah Ridwan sebutkan tadi, kira-kira perbuatan yang Ridwan lakukan hari ini dengan mencontek ada nggak yang bertentangan dengan keyakinan kelas kita? Ada. Yang mana Wan? Jujur. Jujur. Kenapa Ridwan bilang jujur Wan? Karena saya tidak jujur Pak. Tidak jujur Karena saya karena mencontek. karena kamu sudah tidak jujur pada dirimu sendiri ya Wan ya. Ya Pak. Bagus, Ridwan sudah tahu bahwa Ridwan sudah tidak jujur. Ya. Nah, sekarang Bapak bertanya sama Ridwan. Jujur itu penting nggak untuk diri kita? Penting kan? Nah, Ridwan mau nggak dibilang jujur? Mau Pak. Mau. Oke, Ridwan. Nah, di sini Bapak akan coba kita cari bersama-sama Wan. Bagaimana caranya agar Ridwan tidak mengulangi kesalahan Ridwan lagi, agar Ridwan belajar dari kesalahan Ridwan. Ridwan mau nggak kita jujur? Mau Pak. Mau. Oke, Wan. Nah, sekarang coba bagaimana caranya agar Ridwan tidak mencontek lagi kira-kira Wan? Saya harus ya Pak. Saya belajar Pak. Belajar, oke. Ada lagi? Ada Pak. Apa lagi Wan? Berdoa. Berdoa, ya bagus. Apa lagi Wan? Belajar semampu kita. Mengerjakan semampu mungkin. Iya bagus ya. Berarti Ridwan sudah tahu jawabannya kan. Untuk mengatasi masalah Ridwan seharusnya belajar, kemudian mengerjakan semampunya. Kemudian lagi apa? Berdoa. Berdoa kepada siapa Wan? Tuhan. Ya kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke Wan ya. Nah, sudah tahu apa yang harus Ridwan lakukan. Jadi kita belajar dari kesalahan, jangan sampai ini terulang lagi ya Wan. Ya. Siap Wan? Siapa? Nah kira-kira kapan Ridwan akan memulai Wan? Insya Allah Pak. Hari ini. Hari ini? Siap? Pasti bisa ya Wan ya? Bapak yakin Ridwan pasti bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kasih Wan contoh ke teman-teman Ridwan. Kalau Ridwan adalah anak yang jujur. Kenapa? Mencontoh itu kan tidak baik. Ya, benar nggak? Karena Ridwan sudah tidak jujur. Percuma dong Ridwan nilai tinggi, tetapi nilai itu hasil dari mencontek. Lebih baik Ridwan mengerjakan dengan semampunya, mendapatkan nilai juga sesuai dengan kemampuan Ridwan. Paham Ridwan? Mau Pak. Siap ya Nek? Ya Pak. Pasti bisa ya Wan ya? Semangat Wan. Semangat Wan. Pak. Oke? Ya Pak. Mana semangat dulu. Semangat. Oke, ya. Terus Wan. Oke, silakan Ridwan kembali ke kelasnya bergabung dengan teman-temannya. Oke, silakan Ridwan. Di revisi bagaimana cara kita menyikapi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh istri kita. Karena mungkin ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita panggil langsung. Salah satu kita panggil temannya, panggil itu, suruh ke bapak gitu. Nah itu sebenarnya salah. Nah, langsung kita adalah memanggil mereka secara pribadi. Karena ketika kita diminta untuk panggil temannya, pasti teman-temannya pada sibuk-sibuk semua. Nah itu dan kena mental mereka gitu. Jadi kita panggil secara pribadi, kita tanyakan, pasti mereka itu melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya, ada sebabnya. Tidak mungkin mereka melakukan sesuatu, tetapi tidak ada sebabnya. Nah, hal itu yang harus kita gali. Nah, setelah kita berbicara diskusi dengan mereka, kita tahu sebabnya. Kita yang mengajak mereka mencari kira-kira apa yang mereka lakukan agar apa yang perbuatan yang salah mereka lakukan tidak terulang kembali. Kira-kira apa saja yang langkah-langkah yang harus mereka lakukan. Itu yang harus kita lakukan kepada peserta kita. Bukan kita. Oh berarti kamu ikut mencontek. Besok langsung menjadi mereka atau langsung menghukum mereka. Kita tidak. Contoh lain seperti ada satu lagi Desi kemarin menggunakan Sakti itu menggunakan baju biasa. Padahal ada baju olahraga, ya ada baju olahraga. Nah, tapi dia menggunakan pakaian biasa. Ternyata setelah saya cari tahu bahwa dia menginap di rumah neneknya katanya. Kemudian dia minta kepada mamanya untuk membawakan, ternyata mak lupa. Dia membawakan, akhirnya apa? Dia menggunakan baju yang ada untuk ke sekolah. Nah,
Setelah dia tahu, kemudian kita suruh dia mencari pikir bagaimana caranya agar nanti tidak terulang lagi. Mungkin kemudian ketika dia ke rumah neneknya, sebelumnya dia telah harus mempersiapkan terlebih dahulu bajunya Pak katanya. Nah, itu kan merupakan penyelesaian masalah yang adil dari dalam diri mereka sendiri, bukan kita suruh ini. Besok pokoknya pakai baju ini, pokoknya besok bawa ini, tidak boleh gini, tidak seperti itu. Tapi bagaimana cara kita, dia melakukan kesalahan, tapi bagaimana dia sendiri yang memperbaiki kesalahannya. Dia sadar bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Nah kemudian sebagai penutup, dalam penerapan disiplin positif ini hendaknya kita sebagai pendidik memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, ya. Bagaimana perjalanannya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi kita harus memposisikan diri kita sebagai manajer, karena kalau kita telah memposisikan diri kita sebagai manajer, maka teman dan pemantau itu pasti juga akan kita lakukan. Demikian yang saya sampaikan. Saya akhiri. Mohon maaf jika banyak salah, karena ini juga merupakan proses belajar. Bukan artinya saya bisa, tapi masih belajar juga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.